Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala khairi bariyatihi wa a'zami rusulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang syariat membayar zakat fitrah. Di antara hal yang kita sadari Bapak Ibu bahwa ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan tak terlampau sempurna. Meskipun kita dituntut oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semaksimal mungkin menjalankan sebuah ibadah yang Allah syariatkan. Namun, itulah kita sebagai manusia, ya, makhluk yang penuh dengan kekurangan Bapak Ibu. Banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan, namun kita sadar bahwa ibadah tersebut tidak sempurna. Masih banyak kurangnya di sana. Entah kurang dalam tata cara melaksanakannya, kualitasnya, kuantitasnya, atau mungkin kurang dalam keikhlasannya. Atau mungkin bisa juga banyak hal-hal buruk yang kita lakukan selama kita beribadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di antara luas rahmatnya Allah, di antara bentuk luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla seringkali mensyariatkan kepada kita sebuah ibadah yang tujuannya adalah untuk membersihkan perilaku-perilaku buruk yang kita lakukan di dalam ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa taala seringkali mensyariatkan kepada kita sebuah ibadah yang tujuannya adalah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam ibadah wajib yang kita kerjakan. Dan itulah salah satu tujuan disyariatkannya atau diwajibkannya membayar zakat fitrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaimin, untuk membersihkan keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh orang yang berpuasa selama dia berpuasa. Dan kita sama-sama tahu Bapak Ibu bahwasannya tujuan disyariatkannya puasa bukan hanya untuk menahan lapar dan haus. Namun tujuannya lebih agung daripada menahan rasa lapar dan dahaga, yaitu merefleksi diri, ya. Kemudian juga di antara tujuan puasa adalah agar kemudian kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang buruk yang tidak diridhai oleh Allah. Dan juga kita diperintahkan ketika berpuasa untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi, sekali lagi itulah kita sebagai manusia, masih banyak kekurangan yang kita lakukan selama kita berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, ingin menyempurnakan pahala puasanya kita. Jangan sampai pahala puasanya kita berkurang menjadi 70% misalnya. Yang seharusnya 100% berkurang menjadi 80, 70, atau na'udzubillah bahkan bisa di bawah 50%. Dan itulah, ya, pahala manusia ketika melaksanakan ibadah itu berbeda-beda. Sama ketika kita salat, ya, kita yang salat pahalanya berbeda dengan orang yang salat di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Dan ini banyak faktor. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menyempurnakan pahala salat wajibnya kita dengan mensyariatkan salat sunnah. Meskipun kalau orang menjalankan ibadah salat dengan sempurna, maka cukup bagi dia untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita adalah orang yang banyak kurangnya Bapak Ibu. Ya, kita banyak kurang, ya. Baik kurang dalam kualitas, kuantitas, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak faktornya. Nah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini, di penghujung bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita satu ibadah yang sangat agung sekali. Tujuannya agar kita mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Dan pahala puasa yang sempurna Bapak Ibu, ya, atau pahala puasa itu tidak dikurangi, ya,
tidak dikurangi kadar pahalanya dikarenakan kemaksiatan tertentu yang kita lakukan. Jika kita menutup akhir bulan Ramadan ini dengan mengindahkan satu syariat yang sangat mulia ini, yaitu dengan membayar zakat fitrah. Baik, zakat fitrah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban, sebelum memasuki bulan Ramadan. Ya, artinya diwajibkan dulu atau disyariatkannya terlebih dahulu membayar zakat fitrah, baru kemudian datang syariat ibadah puasa. Dan di dalam ibadah puasa pada tahun kedua Hijriah itu juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ibadah i'tikaf namanya, berdiam diri di masjid. Ya, dan mungkin pernah saya sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan Ramadan ya sebanyak 9 kali. Ya, pada tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 kali. Di tahun ke-11-nya beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, 9 kali itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat zakat fitrah adalah syariat yang sangat agung sekali. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, "Kunna nukhriju zakatal fitri idz kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami diperintahkan untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitrah ketika masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu hadis yang sangat masyhur sekali yang menjadi pijakan ya atas kewajibannya mengeluarkan zakat fitrah adalah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada, atau kata Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik, hikmahnya tadi sudah sempat disebutkan ya bahwa di antara hikmah disyariatkannya mengeluarkan zakat fitrah adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selama kita puasa. Mungkin ada sebagian di antara kita yang mengatakan, Bapak Ibu, ya, alhamdulillah selama saya menjalankan ibadah puasa, saya tidak melakukan hal yang haram. Alhamdulillah, luar biasa. Namun pertanyaannya, ya, apakah kita luput dari melakukan hal-hal yang tidak manfaat misalnya? Ya. Di antara contohnya Bapak Ibu, meskipun mubah. Contohnya selama kita berpuasa, ketika ada waktu kosong kita tidak langsung sigap untuk membuka Al-Quran atau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun melakukan hal-hal yang tidak manfaat meskipun tidak arahnya tidak kepada hal yang haram. Nah, puasa sebagaimana tadi disebutkan, puasa ini melatih kita untuk bukan hanya meninggalkan yang haram, bukan hanya meninggalkan yang makruh, namun juga puasa ya melatih kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Taib. Dan kata para ulama, zakat fitrah ini Bapak Ibu seperti sujud sahwi, Pak. Ya, sahwu dalam bahasa Arab artinya lupa. Ketika kita sholat dan kita lupa sesuatu atau salah di dalam pelafatan, maka kita diperintahkan untuk sujud sahwi, ya. Dan subhanallah Bapak Ibu, sujud sahwi ini, ya, wallahu a'lam bishawab, saya berapa kali salat ya, ketika imamnya salah, dia tidak mendatangkan sujud sahwi, Bapak Ibu. Ini salah satu sunnah yang mulai ditinggalkan, ya, oleh kaum muslimin. Bukan hanya berlaku untuk imam, namun ketika kita salat sendirian, salat sunnah misalnya, ya, baru rokaat pertama kita bingung, ini sudah rokaat kedua atau baru rokaat pertama. Nah, bingungnya kita ini harus kemudian ditutup kekurangannya dengan sujud sahwi. Atau misalnya setelah ruku' seharusnya kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah, tapi karena pikiran sedang tidak fokus, akhirnya kita mengucapkan apa?
Allahu Akbar misalnya, ya, ini kesalahan. Nah, bagaimana kesalahan ini kemudian bisa kita tutup, kembali disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menggantinya dengan sujud sahwi, ya. Dan orang kalau sudah tahu tentang syariat sujud sahwi namun dia sengaja meninggalkannya, ya, saya katakan sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tidak sah. Berbeda kalau orang tidak tahu tentang syariat sujud sahwi, ya. Dan sebagaimana makmum itu ada fikihnya, artinya tata cara menjadi makmum yang benar, maka sebagai pemimpin sholat juga harus tahu tata cara menjadi imam yang baik dan benar. Ya. Baik, zakat fitrah itu seperti sujud sahwi bagi sholat. Sebagaimana ketika kita sholat, ya, terkadang ada kesalahan, lupa atau yang lain, kemudian ditutup kesalahan itu dengan sujud sahwi, maka puasa di bulan Ramadan pun juga sama. Banyak kekurangan dan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disyariatkannya zakat fitrah. Kemudian yang kedua, di antara hikmah disyariatkannya, ya, mengeluarkan zakat fitrah adalah memberi makan kepada fakir miskin, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Gunanya adalah memberikan makan untuk fakir miskin. Ya, ini perlu menjadi konsen kita Bapak Ibu sekalian. Ya, bahwa yang berhak menerima zakat fitrah hanya fakir miskin saja. Berbeda dengan zakat secara umum. Ya, zakat mal, zakat hewan misalnya, ya, zakat hasil bumi misalnya, itu bisa dikeluarkan dan diberikan kepada 8 jenis orang, ya. Adapun zakat fitrah maka hanya berlaku untuk fakir miskin. Adapun hukum zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, maka hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki atau perempuan, baik dia anak kecil atau orang dewasa, baik dia adalah budak atau orang yang bebas seperti kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwa wajibnya zakat fitrah itu ketika orang beragama Islam dan dia mampu. Dan mampu berbeda dengan orang kaya Bapak Ibu. Kalau zakat mal, ya, zakat mal maka ada batasan minimal. Kapan orang itu wajib mengeluarkan zakat mal? Contohnya ketika orang memiliki harta yang setara dengan emas yang jumlahnya 85 gram. Hari ini kita punya emas 85 gram. Atau punya uang setara dengan harga emas 85 gram sekarang. Tapi subhanallah, ya, sampai tahun depan harta kita atau emas yang kita miliki tidak berkurang, maka kita sudah termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan yang dikeluarkan adalah 2,5%. Itu kalau pembahasannya tentang zakat mal Bapak Ibu. Kalau zakat fitrah itu tidak harus orang kaya. Selama dia mampu, nanti kita jelaskan, ya. Selama dia mampu dan ada makanan lebih dari apa yang dia makan untuk dia dan untuk keluarganya, maka yang lebih itu, ya, saya katakan lebih dari kebutuhannya, itu harus dikeluarkan dan diberikan untuk fakir miskin. Ini satu hal yang perlu diedukasikan juga memang kepada para masyarakat, ya, bahwa zakat fitrah ini tidak hanya khusus bagi orang kaya. Selama dia mampu, ya, para ulama mengatakan kalau dia di hari Idul Fitri punya makanan untuk dia dan untuk keluarganya, cukup makanannya, tapi ada lebihnya lebih 3 kilo atau seterusnya, maka yang lebih ini wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu, ya. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar seluruh kaum muslimin di hari Idul Fitri bisa makan, Pak. Agar semuanya di hari Idul Fitri bisa makan, tidak tersibukkan untuk minta-minta, dan orang yang bisa makan
tidak tersibukkan dengan minta-minta di hari Idul Fitri, dia adalah orang yang bahagia. Artinya kita ingin ya menyalurkan kebahagiaan ini untuk seluruh kaum muslimin, bukan hanya untuk kita saja sebagai orang yang mampu. Sekali lagi saya ulangi ya, bahwasannya zakat fitrah itu berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal mungkin bisa kita kategorikan orang yang kaya. Ya. Ditunggu kekayaannya sampai 1 tahun, setara dengan 85 gram emas tadi. Kalau sampai tahun depan tidak berkurang, berarti ini orang yang sangat mampu, Bapak Ibu. Bagaimana ceritanya? 1 tahun penuh tidak berkurang hartanya, Pak. Berarti dia punya pemasukan income yang lain daripada dia harus mengurangi ya hartanya tadi. Adapun zakat fitrah maka tidak harus orang kaya. Orang yang mampu, saya ulangi, orang yang mampu dia punya makanan yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jika ada lebih, contohnya ya di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri kita punya beras 5 kilo misalnya. Ya. Kita tahu bahwa yang ada di keluarga hanya kita sebagai suami dan istri dan 1 anak. Kira-kira sehari habis 1 kilo atau kurang dari 1 kilo, Pak? Kurang ya. Kalau cuma tiga orang saja. Maka yang lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Karena kenapa harus dijelaskan ini? Karena kalau yang diwajibkan hanya orang kaya, maka orang kaya di tengah-tengah kaum muslimin tidak banyak. Dan yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah per kepala 1 zakat fitrah. Sedangkan orang miskin di tengah-tengah kaum muslimin jumlahnya jauh lebih banyak, lebih besar daripada orang yang kaya. Maka kalau dikhususkan yang mengeluarkan zakat fitrah ini hanya orang kaya saja, maka pastinya masih banyak orang miskin yang belum bisa merasakan ya zakat fitrah ini. Baik. Jadi syaratnya ada 2 ya, berbeda dengan syarat sholat Bapak Ibu. Syarat wajib sholat muslim, kemudian baligh gitu ya. Kemudian orang yang berakal dan mampu. Adapun zakat fitrah itu bagi orang muslim dan orang yang mampu. Artinya baligh dan berakal tidak disebutkan dalam syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dengan demikian, anak kita yang masih kecil atau bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya, maka termasuk bayi yang harus kita keluarkan zakat fitrahnya Bapak Ibu. Kalau seandainya kita juga punya keluarga, maaf, yang mungkin ya tidak waras misalnya, orang gila misalnya, selama keluarganya mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka harus dikeluarkan zakat fitrahnya atas nama orang yang tidak waras tadi. Ya. Nah. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang selama ini membiayai sebuah keluarga. Kalau selama ini kita adalah orang yang ya menafkahi keluarga kita, menafkahi orang tua kita, dan kalau seandainya kita di rumah punya pembantu yang kita nafkahi, punya supir yang kita nafkahi, maka kita juga harus mengeluarkan zakat fitrahnya, Pak. Bukan hanya kita sebagai suami, kemudian kita keluarkan zakat fitrahnya istri kita dan anak-anak kita, tidak. Namun ketika orang tua kita termasuk orang yang kita nafkahi, kita punya pembantu, punya supir yang juga kita nafkahi, maka kita juga harus mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Kalau seandainya kita selama ini membiayai dan menjamin hidupnya anak yatim sekian orang misalnya, maka di
akhir bulan Ramadan ini kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang selama ini kita nafkahi. Ya, meskipun Bapak Ibu, meskipun yang lebih afdal adalah orang itu mengeluarkan zakat fitrahnya dari hartanya. Ya, istri kita punya harta misalnya, ya, dicukupkan sekali dan punya harta, maka yang lebih utama adalah dia mengeluarkan zakat fitrah dengan uangnya dia sendiri. Ya, itu yang lebih afdal, yang lebih utama, lebih baik. Namun kalau tidak, maka tidak jadi masalah, ya, kita sebagai suami yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Adapun waktu mengeluarkan zakat fitrah ada beberapa Bapak Ibu. Ya, yang pertama, yang paling afdal, yang paling utama adalah dikeluarkan setelah sholat subuh sampai sholat Idul Fitri. Waktunya mepet memang, ya. Tapi yang mepet itu adalah waktu yang terbaik. Sekali lagi agar apa? Agar orang-orang miskin di hari Idul Fitri mencukupkan dirinya untuk kemudian tidak minta-minta. Sebagaimana kita senang bahagia di hari Idul Fitri, kita juga ingin orang lain sama-sama bahagia. Itu waktu yang paling afdal, yang paling utama. Kalau kita mampu mengeluarkan zakat fitrah di hari Idul Fitri, ba'da subuh, setelah sholat subuh, sampai sebelum dimulainya sholat Idul Fitri, maka itu adalah waktu yang terbaik. Kemudian yang kedua, di malam Idul Fitri Bapak Ibu. Kalau seandainya besok Idul Fitri, maka di malam harinya atau malam sebelumnya itu adalah waktu terbaik yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah satu hari sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Fitrinya besok, berarti hari kemarinnya itu boleh kita mengeluarkan zakat fitrahnya. Atau 2 hari sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri, sebagaimana yang katakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, bahwa maksud utama dari zakat fitrah adalah agar kita sama-sama dengan orang miskin bisa makan di hari Idul Fitri. Kalau bisa makan di hari Idul Fitri, maka objek yang dikeluarkan dengannya zakat fitrah adalah makanan dan bukan uang Bapak Ibu. Dan bukan uang. Jadi wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah adalah, atau bentuknya adalah makanan pokok. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan bagi kita mengeluarkan zakat fitrah sa' min tamr. Ya, sa' itu kalau zaman sekarang ukurannya 2,5 kilo sampai 3 kilo atau 2,7 sampai 3 kilo. Lebih kehati-hatian, lebih selamat sudah kita keluarkan 3 kilo saja. Alhamdulillah, ya, bedanya juga tidak banyak. Sudah kita keluarkan 3 kilo. Ya, kurma 3 kilo kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Gandum, tepung atau yang lainnya. Para ulama mengatakan bahwa yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok. Ya. Karena makanan pokok kita adalah beras, maka kita wajib mengeluarkan bentuknya beras, ya, dan bukan kurma. Kenapa? Karena kurma bukan makanan pokok kita, Pak. Bukan juga gandum, bukan juga tepung. Kenapa? Karena itu semua bukan makanan pokok. Maka ketika kita mau mengeluarkan zakat fitrah, yang dikeluarkan bentuknya adalah makanan pokok, yaitu beras. Per orangnya 3 kilo. Atau kalau mau dikurangi sedikit 2,7,5 boleh, insya Allah tidak jadi masalah. Ya, tapi di antara sikap kehati-hatian kita dan agar lebih selamat, kita mengeluarkannya 3 kilo. Kita hitung, jamaah, kita hitung. Ya, keluarga berapa orang? Kita, suami, anak-anak, dan apakah orang tua kita termasuk orang yang kita nafkahi atau tidak? Kalau iya, maka dihitung juga. Dihitung pula orang-orang yang kita nafkahi. Ya, jumlahnya berapa, kemudian dikalikan 3 kilo. Ya, kemudian dibagi 3 kilo, dan per 3 kilonya kita berikan kepada fakir miskin. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Itu sekilas tentang hukum-hukum terkait zakat fitrah.
Dan salah satu makna fitrah ya itu kembali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya salah satu tujuan zakat fitrah tadi adalah ya selain menutupi kekurangan yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, di antara tujuan atau maksudnya adalah membersihkan dosa-dosa orang yang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa memohon semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan menyempurnakan ibadah kita, dan semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan sedangkan dosa-dosa kita sudah diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.